Dalam video hari ini kami akan menceritakan kisahnya. 2 dosa apakah yang dilakukan oleh istri yang tidak patuh kepada suaminya? Oleh karena itu, azab yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan kepadanya. Dosa apa yang dilakukannya? Yang menyebabkan wajah cantiknya berubah menjadi jelek. Pastikan Anda menonton seluruh video untuk mempelajari pelajarannya. Dan wanita tentu saja harus mendengarkan ini. Dan jika Anda juga melakukan dosa ini, maka dari itu, seorang istri yang saleh hendaknya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama suaminya. Salah satu berkat terbesar dapat diukur dari ini. Jika seseorang diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi istrinya pasti sudah diperintah bahwa dia harus tunduk kepada suaminya. Anda harus bertanya tentang nilai suami Anda. Anda harus tahu nilai suami Anda. Jadi pergilah dan tanyakan kepada wanita yang suaminya dia tidak setia, meninggalkan dia dan anak-anaknya sendirian. Dunia ini telah meninggalkan air. Coba tanyakan pada wanita ini yang hari ini tidak punya siapa-siapa untuk merawatnya. Siapa yang tidak punya siapapun untuk dikhawatirkan. Yang kehormatannya tidak ada seorang pun yang harus dilindungi. Yang kehormatannya tidak ada seorang pun yang harus dilindungi. Wanita ini selalu takut dan ngeri. Jangan tinggalkan rumah, agar kamu tidak menjadi sasaran nafsu binatang. Jangan sampai aku menjadi objek nafsu orang yang egois. Masalah jiwa telah datang. Maka aku teringat pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, seberapa jauhkah surga?" Betapa jauhnya surga. Nabi saya yang mulia bersabda, "Ambil langkah pertamamu menuju dirimu sendiri. Langkah keduamu adalah menuju surga. Surga tidak sejauh itu. Dan surga pun tidak sedekat itu. Itu tidak dekat karena itu berarti menginjak-injak diri, menekan diri, membunuh diri. Ini adalah langkah yang tersulit. Ini bukan untuk semua orang. Sebelum setan, tidak ada iblis. Sebelum iblis, tidak ada iblis. Jika tidak ada yang berdoa hari ini, tak seorang pun tunduk di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bersujud. Kalau ada yang tidak ke masjid, kami katakan, setanlah yang tidak mengizinkan kita berdoa. Apa yang menghalangi kita dari sujud? Setan tidak mengizinkan kita bersujud. Dia menghalangi kita untuk bersujud. Beritahu aku kapan Allah berfirman, "Wahai iblis." Apa yang menghalangi iblis untuk bersujud di hadapan Adam ketika itu? Bahwa kamu tidak bersujud kepada Adam. Apa isinya? Bahwa dia menghalangiku bersujud. Awas, jangan bersujud kepada Adam. Adam terbuat dari tanah liat dan Anda terbuat dari api. Kedudukanmu jauh lebih tinggi dari Adam. Lagi pula, apa yang menghentikan iblis? Apa yang menghentikannya? Iblis menghentikannya. Tetapi pada saat itu iblis tidak ada di sana. Hanya ada satu hal yang menghentikan iblis. Hanya satu hal yang tidak menaati Allah. Betapa menggodanya hal itu. Jiwa akan abadi dimanapun jiwa akan abadi. Dimanapun ada kebanggaan, akan ada kebanggaan. Akan ada kesombongan, akan ada kebanggaan. Kesombongan adalah jubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang memegang jubah Allah, lalu sombong karena kesombongannya, dan mencoba untuk menariknya dengan bangga? Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampurnya dengan debu. Itu menghancurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 3 jenis makhluk. Malaikat nomor 1, manusia nomor 2, hewan nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi ketiga makhluk tersebut dengan kemampuan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati ketiga makhluk dengan hal yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan malaikat kecerdasan, bukan hawa nafsu. Itulah sebabnya malaikat tidak dapat berpikir untuk berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nafsu pada binatang. Mereka tidak memberi kecerdasan. Mereka memberi nafsu kepada binatang. Mereka memberi jiwa kepada binatang. Mereka tidak memberi kecerdasan. Itulah sebabnya ketika hewan bertemu satu sama lain. Jadi, jangan malu dengan siapapun. Di mana ada hawa nafsu, di situ ada keegoisan.
Tak ada rasa malu di sana. Pemakaman rasa malu akan diadakan. Di sisi ketiga berdiri manusia nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan pada para malaikat. Dan Dia memberikan nafsu kepada binatang. Dan memberikan manusia sesuatu seperti para malaikat. Yakni, itu adalah intelek dan hal lainnya adalah hal kebinatangan. Artinya, hawa nafsu telah memberikan kecerdasan. Dan melihat hawa nafsu juga telah memberikan kecerdasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan manusia jiwa. Dia juga memberikan nafsu dengan memberikan kecerdasan dan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai ciptaan terbaik. Sekarang dengarkan, meski ada hawa nafsu, meski ada ego, orang yang tidak mendekati dosa, seseorang yang tidak mendekati perzinahan meskipun ada nafsu, tidak mendekati dosa apapun. Lelaki yang lebih unggul dari para malaikat. Sekarang pikirkan saja tentang orang yang meskipun bernafsu, tidak mendekati perzinahan. Orang yang tetap sholat walaupun dalam keadaan hawa nafsu. Dia membaca Al-Quran dan sholat tahajud. Tahajud adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud baru berakhir setelah semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun memiliki jiwa, seseorang tidak akan bisa berbuat dosa. Inilah tipe orang yang tidak pernah mendekati perzinahan. Siapa yang lebih baik dari para malaikat? Sekarang dengarkan dengan telinga kehormatan. Meskipun memiliki kecerdasan, manusia adalah penyembah dirinya sendiri. Meski punya kecerdasan, orang yang percaya hawa nafsu sebagai Tuhan bukan Tuhan. Jiwa dianggap Tuhan. Meski memiliki kecerdasan, meski mengetahui hal ini, meski manusia adalah manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku sebagai ciptaan terbaik. Tetap saja, peternakan berhasil. Inilah tipe orang yang menuruti kenikmatan sensual meskipun memiliki kecerdasan. Dia yang lebih buruk dari anjing bahkan telah melalui binatang. Mereka tetap bekerja meski memiliki kecerdasan. Apa yang dilakukan binatang? Apa yang dilakukan anjing? Apa yang dilakukan babi? Ketika mereka bertemu satu sama lain, tidak ada lagi rasa malu dan kehormatan pada mereka. Tidak ada kehormatan bahkan di antara hewan. Bahkan manusia zaman sekarang sudah tidak ada yang sombong. Sudah tidak ada lagi yang sopan terhadap sesama. Bahkan orang yang sangat cerdas pun tidak rendah hati. Nabi saya bersabda, langkahkan jiwamu pada langkah pertama. Langkahmu yang kedua adalah di surga. Sekarang mari kita lanjutkan ke apa yang terjadi. Teman-teman, pergilah dan tanyakan kepada para wanita yang suaminya telah meninggal. Tidak ada yang perlu khawatir tentang mereka hari ini. Tidak ada yang merawat mereka. Para wanita itu khawatir siang dan malam, tanpa ada seorang pun yang melindungi kehormatan mereka. Saya berharap suami kita masih hidup hari ini. Jadi dia akan menyelamatkan kehormatan dan alis kita dari binatang buas. Dia akan membawa karung di pundaknya siang dan malam untuk kami dan anak-anak kami. Dia akan menyediakan roti dan mentega bagi kita. Dia akan mendukung kita saat kita menderita. Dia akan mendukung kita saat kita susah. Karena itulah yang membuat seseorang menjadi suami yang baik. Bahwa dia tidak mungkin mengorbankan kekayaannya di kaki istrinya. Tetapi dia pasti mendukung istrinya di saat-saat sulit. Dia pasti mendukung istrinya di masa sulit. Dia memperlakukan penyakit istrinya seperti penyakitnya sendiri dan menyelesaikan pengobatannya. Dia mengorbankan masa mudanya. Dia mengorbankan hidupnya. Usia tua mengorbankan segalanya. Semua kekayaan dan harta milik seseorang. Dia meminta dua hal sebagai balasannya. Sang suami meminta dua hal kepada istrinya sebagai balasannya. Kepatuhan nomor 1 kepada suami. Nomor 2 adalah membesarkan anak-anaknya. Sang suami berkata, "Patuhi saja aku." Teruslah katakan, "Ya," di depanku. Teruslah tambahkan, "Ya," kepadaku juga. Terus tambahkan ya pada ya saya. Aku akan membeli semua kebahagiaan di alam semesta dan mengorbankannya di kakimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah wanita terbaik di antara umatmu?" Nabiku berkata, "Sebaik-baiknya umatku adalah wanita yang taat kepada suaminya. Yang paling baik ialah yang menaati perintah suaminya."
Ketika suami wanita itu melihatnya, ia berkata, "Istriku, buatlah suamimu bahagia." Wanita terbaik adalah wanita yang tidak menggunjing suaminya. Dia tidak bergosip tentang suaminya. Dia menggambarkan kebaikan suaminya sambil menutupi kesalahannya. Dia berterima kasih kepada suaminya. Dia tidak menjelek-jelekan suaminya. Dia melakukan segalanya untuk menghindari menjelek-jelekan suaminya. Berapa banyak wanita yang menutupi kebaikan suaminya dan menggambarkan kekurangannya. Dia ingin mencoreng kehormatan suaminya dengan menjelek-jelekan orang dan bergosip. Dia ingin menghancurkan sorban kehormatan suaminya. Inilah wanita-wanita yang dikutuk Allah dan para malaikatnya. Teman-teman, ini adalah pelajaran dan contoh. Ada seorang wanita yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kecantikan yang luar biasa. Dia adalah wanita paling cantik dan anggun pada masanya. Siapapun yang melihatnya akan terpana dan takjub. Betapa cantiknya, betapa cantik dan anggunnya wanita itu. Sekarang semua orang siap menikahinya. Setiap pemuda siap untuk menikah. Supaya aku dapat menemukannya, katanya. Aku dapat menemukannya. Namun di antara sekian banyak anak muda ini, bintang keberuntungan seorang pemuda bersinar. Pria muda ini menikahi wanita cantik ini. Pernikahan akan segera berlangsung. Momen-momen indah telah berlalu. Saat-saat indah berlalu bersama istriku yang cantik. Atas kehendak Tuhan, terjadilah bahwa 2 tahun telah berlalu wanita cantik dan anggun ini. Dia terjangkit penyakit mematikan. Bahwa penyakit mematikan ini membawanya ke ambang kematian dan mengirimnya tertidur di kamar kubur yang gelap. Wanita ini meninggal. Kata wanita yang mandi setelah meninggal. Itu terjadi saat kami memandikan wanita ini. Jadi apa yang kami lihat adalah kecantikannya mulai berubah menjadi keburukan. Wajahnya mulai memburuk. Kemana perginya kecantikannya? Saya melihat kecantikannya berubah menjadi keburukan. Tubuhnya mulai membengkak dan mengambil bentuk seperti naga. Semua orang ketakutan saat melihat ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada wanita ini? Para wanita itu segera memandikannya. Setelah mandi, ketika sanak saudara dan teman membawanya ke kuburan. Saat mereka meletakkan jasadnya di bahunya, mereka berkata, "Arak-arakan pemakamannya." Kami merasa seperti memiliki beban berat di pundak kami. Ketika kami tiba di pemakaman, kami mulai menguburkan wanita cantik ini. Maka semua orang mulai melafalkan astagfirullah. Astagfirullah dan merasa takjub. Bahwa di dalam kuburan hanya ada panas. Hanya panas. Ada api di dalam kuburan. Kalajengking itu memiliki seekor ular di dalamnya. Mereka terkejut melihat kalajengking itu membuka mulutnya. Kuburannya ditutup. Kuburannya digali di tempat lain. Dan perdebatan yang sama pun terlihat di tempat lain pula. Pemandangan yang sama terjadi. Di dalam kuburan ada ular, kalajengking, serangga, dan laba-laba. Ketika kuburan digali di lokasi kelima, pemandangan yang sama juga muncul di sana. Adalah kehendak Tuhan bahwa seorang wali pada masa itu meninggal dunia di sana. Seorang yang saleh dan taat beragama. Kuceritakan seluruh kisah ini kepada orang yang saleh dan taat beragama itu tentang saudara-saudaraku dan teman-temanku. Ketika diberitahu kebenarannya, sang sesepuh berkata, "Dimanapun Anda menggali kuburnya, pemandangan yang sama akan muncul. Serangga tidak akan mengampuni nyawanya. Karena ini bukan serangga. Ini adalah tindakan seorang wanita. Apa yang diperbuatnya di dunia ini merupakan balasan atas perbuatannya. Hasil dari perbuatannya. Dimanapun Anda menguburnya, serangga akan tetap datang." Nah, orang-orang menguburkannya. Setelah menguburkannya, kerabat bertanya kepada suaminya, "Dosa apa yang dilakukan istri Anda?" Semoga dosa itu menjadi sarana untuk menyalakan api di kuburnya. Dosa-dosa ini menghancurkan dunia dan akhirat sang istri. Dia cantik dan anggun, ratu kecantikan, sang putri. Dosa apa yang dilakukannya sehingga wajahnya rusak? Suaminya berkata, "Aku tidak mau memberitahumu, tapi aku akan memberitahumu sebagai pelajaran." Jika wanita lain mendengar ini, mereka harus bertobat atas dosa-dosa mereka sesegera mungkin. Dosa pertama adalah rasa tidak berterima kasih saya. Saya tidak berterima kasih.
Dulu aku sering melimpahkan ribuan berkah kepadanya ketika dia kaya dan punya uang. Saya punya dolar dan properti. Aku limpahkan segala berkat padanya. Tapi, ketika dia jatuh miskin, istrinya yang sama berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Aku belum pernah melihat hal baik darimu. Aku tidak senang datang ke rumahmu." Kedua, dia suka menggunjing saya dan menjelek-jelekan saya sambil menutupi kelebihan saya. Dosa ketiga, yang merupakan dosa yang sangat besar. Ini menyakiti orang tuaku. Dia dulu sering menyiksa orang tuaku. Orang tua adalah orang tua. Entah mereka orang tua kita atau bukan. Dia biasa menyakiti orang tuanya dan mengutuk mereka. Wanita malang ini memisahkan aku dari orang tuaku. Dulu dia membuatku berkelahi dengan orang tuaku melalui fitnah dan gosip. Dia memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Terpisah dari saudara perempuan. Terpisah dari orang tua. Itu dosa. Yang menjadi sarana membawa serangga ke dalam kuburan mereka. Dosa-dosa yang menghancurkan dunia wanita ini juga menghancurkan akhiratnya. Lakukan segalanya. Jangan pernah melakukan 3 dosa ini. Jika Anda melakukannya, ingatlah, dunia Anda juga akan hancur, dan akhiratmu pun akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermalukan dan mempermalukanmu di dunia ini juga. Hazrat Sayyiduna Mula Ali, As, berkata, dia akan menghancurkan dan menghancurkannya. Seorang wanita yang mengucapkan 3 kalimat kepada suaminya, berarti kehilangan 3 berkat. Seorang wanita yang mengucapkan 3 kalimat ini kepada suaminya dengan penuh gairah, akan kehilangan 3 berkah di dunia ini. Kalimat pertama adalah aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Sejak aku hadir dalam hidupmu, aku selalu menemuimu dengan penuh kesengsaraan. Aku tidak pernah melihatmu bersenang-senang. Wanita seperti itu kehilangan kedamaiannya. Hazrat Ali berkata bahwa seseorang kehilangan kedamaian dan ketenangan. Kalimat kedua, sang suami bekerja keras sepanjang hari untuk istrinya. Dia bekerja sepanjang hari, menopang berat badannya di atas pasir panas di bawah terik matahari. Bahwa entah saya mendapat sesuatu atau tidak, istri saya mendapat sepotong roti. Dia bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari untuk memenuhi semua keinginan sah istrinya. Saat senja tiba, sang pengembara yang lelah melangkahkan kaki di ambang pintu rumahnya. Jadi sang istri malah mengucapkan sesuatu seperti ini, bukannya menyambut suaminya. Itu membuat kelelahannya semakin parah. Ini adalah kalimat kedua, yang merupakan dosa kedua. Dengan mengucapkan kalimat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut kehormatan seorang wanita dari hidupnya. Wanita seperti itu mati dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan wanita seperti itu di dunia ini. Mereka bilang dia tidak dihormati dan tidak punya tempat di masyarakat. Kalimat ketiga adalah kalimat yang membuat suami merasa bahwa sang istri harus mengejekku dengan kemiskinan. Sang istri kaya dan sang suami miskin. Ketika istrinya marah, dia mulai mengejeknya tentang kemiskinan dan berkata, "Ya ampun, wanita seperti itu kehilangan rasa hormat dari kedua dunia. Dia kehilangan kedudukan dan statusnya. Tidak diterima solat dan puasa wanita seperti itu. Doanya tidak sampai 1 hasta pun di atas kepalanya. Doanya tidak sampai 1 hasta pun di atas kepalanya. Jarak untuk mencapai surga pertama memang jauh, tetapi melewati ke-7 surga pun jauh sekali. Jadi, jika berbicara jarak, mencapai pintu penerimaan adalah hal yang sangat jauh. Doanya, tahajudnya, katanya, tidak lebih dari sejengkal pun di atas kepalanya. Lakukan segalanya. Jangan pernah ucapkan 3 kalimat ini kepada suamimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabat, jika seorang wanita meninggal dunia sedangkan suaminya sedang marah padanya, dia bahkan tidak akan mencium bau surga." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, dia juga biasa solat." Beliau bersabda, "Teruslah solat." "Wahai Rasulullah, dia dulu berpuasa dan dulu bertahajud." Katanya, tahajudnya tidak akan berhasil kecuali dia meyakinkan suaminya sebelum dia meninggal. Kalau saja dia bisa meyakinkan suaminya sebelum dia meninggal, maka syaratnya diterima.
puasanya diterima dan tahajudnya bermanfaat. Kalau saja dia meninggal dalam situasi ini, suaminya pasti akan marah padanya. Jadi, selama suami tidak menyetujuinya, tindakannya tidak ada gunanya dan tidak ada artinya. Maka dari itu, saudariku, aku menasihati kamu sekalian, supaya kamu taat kepada suamimu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah Allahku dan Rasul-Nya. Ikuti perintahnya, terima perintahnya, dan penuhi semua tuntutan sah suamimu dan layani dia. Dukunglah dia. Niscaya Allah akan membalasmu di dunia juga. Dan di akhirat nanti, aku berdoa kepada Allah, yang Maha Kuasa, semoga Dia mengabulkannya untukku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita kemampuan untuk membenci dosa-dosa ini sedalam-dalamnya. Dan berikanlah aku kemampuan untuk bertobat sesegera mungkin.